wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Segol berah semuanya. Amma ba'd ya jamaah kajian Mailur Raja rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah di kesempatan yang baik ini kita berkesempatan untuk melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi yang merupakan kitab Islam paling laris secara mutlak. Kalau kita tidak bicara mushaf Quran, tapi kitab Islam secara umum itu salah satu yang paling laris, yang paling pasti ada di perpustakaan Islam itu adalah kitab Riyadhus Shalihin yang isinya adalah hadis-hadis tentang adab, tentang akhlak dan sebagainya, ditulis oleh Imam Nawawi. Jadi orang atau ulama yang pakar dalam berbagai hal, di antaranya adalah di bidang fikih maupun di bidang hadis. Ya, kalau jenengan tahu ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim. Sahih Bukhari itu syarah terbaik atau buku penjelasan terbaik adalah Fathul Bari karya Ibnu Hajar Asqalani. Tapi untuk Sahih Muslim itu penjelasan atau syarah terbaik itu yang tulis adalah Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi termasuk ahli hadis yang paling ahli. Kemudian kalau jenengan lihat kitab-kitab fikih madhab Syafi'i, kitab fikih madhab Syafi'i yang paling ensiklopedis, jadi paling panjang pembahasannya, yang paling lengkap itu juga ditulis oleh Imam Nawawi. Judulnya Al-Majmu' Syarhul Muhaddab. Saking lengkapnya Imam Nawawi meninggal sebelum selesai, akhirnya diselesaikan oleh ulama yang lain. Tapi secara umum ditulis oleh Imam Nawawi. Jadi ditulis oleh orang yang sangat ahli di bidang fikih maupun hadis. Nah, ketika beliau nulis kitab hadis yaitu Riyadhus Shalihin, pasti memilih hadis-hadis yang paling baik gitu, walaupun juga mengutip beberapa ayat Quran. Nah, di kesempatan kita kali ini kita membahas Riyadhus Shalihin bab yang kedua, yaitu bab yang berkaitan dengan taubat. Taubat atau tobat itu secara bahasa artinya adalah kembali, maksudnya adalah kembali kepada Allah. Kita sejak generasi awal manusia itu kan sudah diperlihatkan dan dicontohkan oleh Allah bahwa sebaik-baiknya manusia sekalipun itu masih bisa untuk melakukan kesalahan atau kekeliruan. Jadi sejak manusia masih hanya ada dua orang, yaitu Adam dan Hawa, bahkan mereka masih di surga, belum menapak tanah di bumi, Allah sudah kondisikan mereka untuk bisa bersalah agar kita paham bahwa kita pun juga bisa untuk bersalah. Bagaimana mengobatinya? Mengobatinya adalah dengan bertaubat kepada Allah atau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus bertaubat? Karena dosa yang kita lakukan kalau tidak dihapus itu akan menghasilkan dosa-dosa berikutnya. Saya sering mengutip quote dari Imam Urwah bin Zubair bin Awam. Imam Urwah ini mengatakan kebaikan dan keburukan itu semuanya punya saudara. Kamu datangi salah satu, dia akan mengantarmu ke saudara-saudara yang lain. Datang ke satu maksiat, kok nggak tobat, jenengan akan mudah untuk melakukan maksiat kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi tobat penting untuk memutus rantai. Kemudian yang kedua, tobat juga penting untuk menghapus dosa, sebab ketika kita tahu bahwa satu perbuatan ini adalah dosa, kita tahu ini maksiat atau hukumnya haram, lalu kita tetap lakukan,
dan tidak bertobat, maka semua dampak buruk dari dosa itu akan mengenai kita meskipun kita nggak ngerti. Maksudnya ketika orang menyangka ini hanya dosa kecil, dosa kecil nggak usah tobat, gitu. Dosa kecil bene. Ternyata itu dosa besar, ya tetap kenanya sebagai dosa besar. Atau dikira dosa ini hanya saya lakukan satu kali, aman. Ternyata ketika dia melakukan, ada orang yang melihat, lalu besoknya meniru gitu. Jadi dosa jariah. Nah, walaupun dia nggak tahu ada orang yang mencontohnya, tidak tahu menjadi dosa jariah, tetap kena semua dampak dari dosa tersebut. Gitu. Makanya karena kita sering tidak tahu dampak dari sebuah dosa, yang paling aman adalah berusaha untuk bertobat atas kesalahan yang telah terjadi. Nah, tadi saya sudah sebutkan bahwa secara bahasa tobat artinya adalah kembali kepada Allah. Nah, secara istilah definisi sekaligus syaratnya adalah bertobat itu kembali kepada Allah dengan berhenti melakukan maksiat, menyesali maksiat yang telah terlanjur dilakukan, dan yang ketiga adalah bercita-cita untuk tidak mengulangi lagi. Berhenti, menyesal, dan pengen tidak lagi. Kemudian jika dosa itu berkaitan dengan sesama manusia, maka ada syarat yang keempat, yaitu harus dimaafkan atau mengganti rugi. Kalau sekedar memaafkan, orang yang nggak memaafkan, panjenengan minta maaf, tapi tidak dimaafkan, itu tetap tercatat sebagai dosa. Gitu. Jadi harus dimaafkan atau mengganti rugi. Ada 3 atau 4 syarat dari taubat. Nah, kita akan bahas satu per satu. Jadi berhenti, menyesal, bercita-cita untuk tidak mengulangi lagi, kemudian minta dimaafkan atau mengganti rugi. Yang pertama adalah al-itla'u anid danbi, berhenti dari dosa yang telah dilakukan. Kalau dosa yang jenengan lakukan adalah melakukan hal yang diharamkan, berhentinya aja. Berhenti ya berhenti gitu, jenengan paham. Tapi kalau dosa yang biasa jenengan lakukan adalah tidak mengerjakan kewajiban, maka berhenti berbuat dosanya adalah menjadi mengerjakan. Jadi barangkali jenengan satru dengan saudara bertahun-tahun nggak saling sapa, alias putus silaturahim, itu kan dosa dalam bentuk tidak mengerjakan kewajiban silaturahim. Bagaimana berhentinya? Mulai untuk silaturahim lagi. Yang kadang sholat, kadang enggak, kadang puasa, kadang enggak. Nah, itu maksiatnya berbentuk tidak mengerjakan kewajiban. Berhenti dosanya dengan cara mulai mengerjakan. Kemudian yang kedua adalah menyesal. Dalam hadis sahih riwayat Ibnu Majah, Rasul bersabda, "An-nadmu taubah." Penyesalan adalah tobat. Maksudnya adalah salah satu syarat pokok bertaubat adalah menyesal. Jadi ada hadis-hadis yang seperti ini, atau apa hadis yang bunyinya seperti ini. Penyesalan adalah taubat, haji adalah arafah, apalagi kekuatan itu adalah memanah. Itu bukan berarti A betul-betul hanya B saja atau B hanya A, tapi maksudnya adalah di antara unsur terbesarnya A adalah B, tapi ada unsur yang lain. Misalnya al-hajju arafah, kata Rasul. Haji itu arafah, maksudnya haji itu wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah di padang Arafah. Haji kan nggak cuma itu. Tapi di antara rukun haji yang paling besar adalah wukuf di Arafah. Gitu. Kemudian dalam hadis Rasul mengatakan ala innal quwata romju, sampai 3 kali beliau katakan sesungguhnya kekuatan itu memanah. Kekuatan kan ada kekuatan bela diri, ada kekuatan
pakai kaki, gelut macam-macam caranya. Tapi yang disebut kekuatan oleh Rasul adalah memanah. Maksudnya adalah di antara kekuatan yang paling kuat adalah kemampuan memanah. Mau jenengan sabuk hitam double 10 ditembak mati, Pak. Ya kan? Yang nembak itu mungkin sebetulnya nggak bisa apa-apa, tapi dia punya satu hal saja, yaitu bisa nembak. Akan bisa mengalahkan orang yang latihan bela dirinya sudah bertahun-tahun. Jadi kekuatan yang paling utama itu adalah memanah. Begitupun an-nadamu taubah, penyesalan adalah taubat. Maksudnya adalah di antara semua hal tentang taubat, salah satu yang paling pokok adalah menyesal. Jenengan kalau nggak menyesal itu tidak akan bertobat. Saya pernah gitu. Dulu waktu kecil, karena saya tinggal di sekitar pasar Cangkring. Di waktu saya kecil, waktu itu kelas 3, saya itu kalau Ramadan jualan lotre keliling bawa ke sepeda pancal. Itu kan judi sebenarnya, ya kan? Baik lotre duit atau nanti jadinya jajan atau mainan lotre pris-prisan itu. Nah, sekarang kayaknya sudah nggak ada. Dulu yang keliling naik sepeda gitu, kadang sendiri, kadang bawa teman keliling itu tidak tahu kalau itu adalah judi. Karena nggak tahu itu adalah judi, saya kan nggak mungkin menyesal dan tidak akan bertobat. Dulu waktu saya kelas 6 mungkin, kelas 6 SD, itu di tempat saya musim caltrek, balapan sepeda pancal, tahu ya? Musim caltrek dengan sistem yang ada saat itu, setiap peserta iuran 500, nanti umpamanya terkumpul jadi 5.000, juara 1 3.000, juara 2 2.000. Itu kan jenenge judi. Tapi nggak ngerti kalau itu judi. Setahu saya judi itu gotok, togel, sama ini balapan 1 lawan 1, sewu sing menang oleh 2.000. Kalau 1 lawan 1 saya ngerti itu judi. Tapi kalau pesertanya 10 atau 15, masing-masing 500, lalu pemenang ambil semua, biasanya nyebutnya balapan. Nah, karena tidak tahu bahwa itu adalah kesalahan, maka saya tidak pernah menyesal pada saat itu. Makanya untuk bertaubat jenengan harus menyesal. Agar jenengan menyesal, jenengan harus tahu kalau jenengan lakukan itu adalah kesalahan. Masalahnya kan ada hal-hal yang puluhan tahun kita nggak ngerti kalau itu salah. Di surat Al-Kahfi, bagian akhir, Allah akan menyebut tentang orang-orang yang aksarina akmala, orang-orang yang paling rugi amalnya, yaitu orang-orang yang sia-sia pekerjaannya di dunia ini, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira telah berbuat dengan sebaik-baiknya. Meskipun ayat ini sebetulnya turunnya tentang orang kafir, tapi ada satu hal yang umum yang berlaku untuk mukmin juga, yaitu bahwa ternyata bisa jadi orang melakukan kesalahan tidak merasa bersalah, bahkan merasa berbuat baik. Itu kata ya sinan baca Quran gitu kan. Itu sulit untuk disuruh tobat karena nggak tahu itu salah. Nah, bagaimana cara agar kita akhirnya menyadari kesalahan yang dulu kita kira benar, agar kita menyesal lalu bertobat? Cara yang pertama, singkatnya ini sebetulnya materi khutbah saya di berbagai masjid. Yang pertama adalah dengan mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Orang yang mengamalkan ilmu yang diketahui akan dimudahkan Allah untuk menyadari kesalahannya dalam hal-hal yang lain. Jadi dalam surat apa ya, saya lupa, dalam Quran lah Allah menyebut tentang orang yang seandainya mereka mengamalkan ilmu yang dinasihatkan kepada mereka itu dan seterusnya, lama-lama walahadainahum siratal mustaqimah. Orang yang mengamalkan nasihat atau mengamalkan ilmu itu sungguh kami akan beri petunjuk kepada mereka jalan yang
lurus, yaitu disadarkan tentang ilmu yang sebelumnya mereka tidak tahu, termasuk disadarkan tentang kesalahan yang kemarin mereka kira benar. Kemudian yang kedua, evaluasi, mikir. Orang kalau sempat duduk mengevaluasi, memikirkan apa yang telah dia lakukan, itu akan menjadi lebih mudah untuk ngerti. Oh, ternyata ada hal-hal yang selama ini saya kira benar, saya kira terbaik, ternyata salah kaprah ya, dipikir-pikir. Itu yang kedua. Yang ketiga, berdoa, jelas ya, ihdinas siratal mustaqim dan sebagainya. Kemudian yang keempat, kena diomongi. Allah berfirman di surat Al-Mulk tentang penyesalan orang-orang kafir nanti di neraka. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka orang-orang kafir berkata, andai kata dulu di dunia kami mau mendengar atau berpikir, pasti sekarang kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Kenapa masuk neraka? Enggak mikir, tambah gak kena diomongi. Selesai Pak, orang dalam hal apapun diomongi gak kena, kon mikir diri gak nutut, itu baik. Nah, kita pun juga bisa seperti itu. Biarpun ayat ini tentang orang kafir, tapi ternyata mukmin pun kan juga bisa mengalami situasi ra kena diomongi, mikir dia mboten. Itu ya, jadi intinya adalah langkah awal bertaubat adalah menyesal. Agar menyesal, kita harus ngerti kalau yang kita lakukan salah. Agar ngerti kalau yang kita lakukan salah, maka ada 4 cara tadi yang telah saya sebutkan. Kemudian masih tentang menyesal. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi, ya, syaratnya ada 4. Yang kedua, menyesal ini. Ada hadis yang mungkin pernah jenengan baca di share-sharean di grup WA, hadis yang ketokane apik tapi sebetulnya dhaif. Kelihatannya klik gitu hadisnya, tapi sebetulnya hadis dhaif. Hadisnya berbunyi mengatakan bahwa inna sahibas simal, sesungguhnya malaikat yang ada di sebelah kiri, malaikat pencatat amal buruk, itu apabila seorang hamba muslim melakukan maksiat, malaikat yang di kiri ini nggak langsung nyatet, nunggu 6 saat, 6 detik lah. Nunggu 6 detik, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 6 detik hamba muslim yang bermaksiat ini menyesal, maka malaikat yang di kiri nggak jadi nulis. Tapi kalau ditunggu 6 detik tidak menyesal, maka malaikat itu barulah menulisnya sebagai sebuah maksiat. Hadisnya ketok, tapi ngono di-share gitu, tapi dhaif. Tapi hadisnya dhaif. Itu walaupun kelihatan isinya baik, tapi kalau diteliti itu sebagai hadis dhaif, hadis yang patut diduga bukan sabda Rasul, ya enggak kita pakai. Kita hanya menggunakan hadis sahih, an-nadamu taubah. Penyesalan adalah taubat. Kemudian yang ketiga adalah syaratnya itu al-asmu Allah ya'uda ilal maksiyah. Kata Imam Nawawi, syarat ketiga taubat itu bercita-cita sungguh-sungguh untuk tidak ingin bermaksiat lagi, tidak mau kembali ke maksiat. Di perkara besok atau lusa tergoda lagi, itu urusan besok atau lusa. Yang penting hari ini sudah berusaha berhenti, sudah menyesal, sudah angen-angen untuk kapok, untuk enggak lagi, itu sudah memenuhi syarat bertaubat. Nah kalau besok ngulangi lagi gimana? Enggak apa-apa, taubat lagi. Karena ada hadisnya. Ada hadisnya dan saya pun ngalami. Dulu saya main PS itu bolehnya Sabtu pulang sekolah sampai Ahad siap. Melanggar, dibiarin melanggar, terus dihukum diajarin isinya melanggar, dihukum kapan kapok gitu kan, kapan umat lagi disabeti nggak suah, kapok dan betul-betul berjanji saya tidak akan mengulang lagi. Ternyata masih main lagi, ketahuan lagi nggak berani pulang, pulangnya ke rumah kakek nenek. Waktu itu 2 hari atau 3 malam, 2 hari 3 malam maksudnya. Akhirnya ibu saya datang dan besoknya saya pulang. Jadi
memang bisa jadi orang itu kapok, ampun, enggak nah, sesuai ngono berkali-kali, dan ada hadisnya. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul menceritakan ada orang yang melakukan satu maksiat, kemudian dia mengatakan Allahumma gfirli dan ya Allah ampunilah dosaku untukku, atau ya Allah ampunilah dosaku. Kemudian besoknya maksiat lagi, dia istighfar lagi, besoknya lagi maksiat lagi, tobat lagi berkali-kali. Kemudian akhirnya Allah berfirman kepada orang tersebut, ikmal masyita faqad ghafartu laka. Lakukan apapun yang kamu suka, aku sudah mengampuni kamu. Jadi orang yang bertaubat itu kemungkinan mengulangi dosanya menjadi sangat kecil, tapi masih bisa dan ada peristiwanya. Contohnya di hadis ini gitu. Jangan pun kan mungkin pernah lah apa gitu kan. Kapok, enggak lagi. 3 hari setelahnya dikit lagi kena lagi, itu enggak masalah. Yang penting setelahnya bertobat lagi. Ini ya 3 syarat mendasar untuk bertaubat, yaitu berhenti, menyesal, dan ingin tidak mengulangi lagi. Kemudian kata Imam Nawawi, apabila maksiat itu berkaitan dengan hak Adam, maka syaratnya menjadi 4, yaitu 3 yang tadi ditambah 1, yaitu gini, ayyabro'a min haqqi sahibiha, untuk mengembalikan hak pemiliknya dengan cara dimaafkan atau dengan cara mengganti rugi. Dalam hadis yang terkenal sebagai hadisul muflis, hadis orang yang bangkrut, Rasul menceritakan innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakah. Sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku itu datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, puasa, dan zakat. Jangan tahu dia nyebut 3 ini contoh loh. Bukan berarti enggak kaji, bukan berarti enggak berbakti pada orang lain. Nyebut 3 ini contoh. Lalu Rasul melanjutkan, wa ya'ti qad satamahada wa qada fahada wa dorobahada wa akala malahada, dan seterusnya nyebut 5. Tapi dia juga pernah mencaci orang, nuduh orang berzina, makan harta orang, mukul orang, menumpahkan darah orang. Yang pasti 5 ini juga sekedar contoh. Apakah 5 maksiat ini dosanya dihapuskan oleh sholat, puasa, dan zakat? Ternyata enggak. Kalau jenengan maksiatnya langsung kepada Allah, jenengan musuh apa-apa kan langsung kaitan Allah. Selama enggak musuh wong, sekedar gerutu gitu kan, itu dosanya kepada Allah bisa dihapuskan dengan sholat, puasa, dan zakat. Tapi kalau dosanya ke orang, terbawa sampai akhirat, kata Rasul di lanjutan hadis ini, maka pahala orang itu dibagi-bagikan ke orang yang dizalimi di dunia. Kalau sudah habis pahala sebelum selesai ganti rugi, maka dosa mereka dilemparkan kepadanya, lalu dia dilemparkan ke dalam neraka. Makanya harus dimaafkan atau ganti rugi. Lah kalau gini, tapi kan ada dosa kepada orang yang jenengan sebaiknya jangan ngaku, kok malah tukaran. Contohnya gitu. Anggaplah saya pernah menjelek-jelekan jenengan di belakang. Contoh loh ya, kalau Pak Ipul yang gurih misalnya. Pak Ipul tidak pernah tahu lek tak lone yang gurih. Damai dengan saya nggak ada masalah. Terus moro-moro aku ngaku, Ipul ngapunten tolong dina kepungkur aku ngelokne jenengan. Ya Pak Ipul yang asalnya biasa saja, bisa jadi kan malah marah. Mending nggak usah ngaku. Atau misalnya saya mengambil uang beliau 50.000. Terus besoknya saya ngapunten kemarin yang ngambil saya kemarin, kan bisa jadi orangnya memaafkan, bisa jadi orangnya sangat marah karena 50.000 itu sebetulnya uang untuk anak saya, gara-gara itu hilang anak saya jadi nggak bisa ikut SSB apa terusnya. Nah bisa jadi ketika kita ngaku untuk minta maaf atau ganti rugi,
rugi, malah menimbulkan masalah yang lebih besar, malah tukaran goro-goro ngaku. Nah, gimana caranya supaya tetap menghapus dosanya? Caranya adalah kalau itu berkaitan dengan kehormatan, dengan non fisik, maka jenengan menutupnya dengan kebaikan. Terlanjur ngelokne wong iki nang mburi, berarti jenengan duwe utang kudu ngelem wong kuwi nang mburi. Menutupi keburukan dengan kebaikan agar kebaikan menutupnya. Khususnya memuji di hadapan orang yang kemarin jelekan orangnya itu. Paham ya? Kemudian kalau masalah fisik khususnya harta, itu ganti rugi bisa lewat orang yang bisa dipercaya, orang yang tidak akan menyebutkan nama jenengan. Atau saya ketemu enak amplopnya ditulisi ini uang ganti rugi yang kemarin saya ambil jenengan selip nang tasing katakan wis ngijol itu sudah selesai. Jadi memang betul harus minta maaf, memang betul harus ganti rugi, tapi tidak semua kezoliman jenengan ke orang harus ngaku ke orangnya. Itu sedikit perkecualian. Kemudian berkaitan dengan kalau dosanya kepada yang saya kemarin bahas itu, kalau menyebabkan banjir gimana ya, totalan akhirat asli, Pak. Asli itu nggak bisa ganti langsung ke orangnya atau titip ke lembaga, itu mesti nggak akan lutut. Semuanya itu pasti akan terbawa ke jadi eh, salah satu hal yang paling saya pesankan ke diri saya dan ke jenengan semua adalah sebisa mungkin jangan melakukan kezaliman kepada banyak orang yang jenengan nggak kenal, yang jenengan nggak akan bisa ganti rugi langsung ke orangnya atau ganti rugi dititipkan orang yang bisa dipercaya. Pokoknya itu jangan, sangat bahaya. Dengan suara dari kendaraan atau salon yang jenengan sing kebanteren, dengan cara jenengan nutup jalan orang nggak bisa lewat, kecuali hajatan ya. Kalau hajatan saya no comment. Tapi kalau yang sebetulnya tidak harus, sebetulnya nggak perlu, itu takutnya dosa ke orang baik. Ya itu 4 syarat bertaubat. Dan bisakah kita bertaubat hanya dari sebagian dosa? Kan biasanya kita memahami tobat itu kan bertobat dari semua dosa secara total. Padahal kita tahu ada orang itu yang enggak sholat, ya ora kudungan cara beda. Cara tobat dalam arti malih gelem sholat, aku gak apa-apa, tapi lek kudungan urung siap. Jadi bertobat dari sebagian maksiat. Itu bisa apa enggak? Saya mengikuti pendapat yang mengatakan bisa. Kita bertobat hanya dari sebagian maksiat. Ya tentu fadilahnya kurang besar, tapi udah lumayan. Misalnya jenengan datang ke masjid jadi hadirin sholat Jumat. Khotibnya khutbah tentang haramnya berdusta misalnya. Jenengan kayaknya ngapusi terus karena dengar khutbahnya tentang larangan berdusta, jenengan jadi menyesal telah sering berdusta, berjanji pada diri sendiri untuk tidak mengulangi lagi. Terus wong sing jenengan deknya pusing, jenengan apii dan seterusnya. Hanya bertobat dari sebagian maksiat itu kurang sempurna, tapi lebih baik daripada kalau jenengan tidak bertobat sama sekali. Nah, ada sisa 11 menit ya. Kita bahas 2 hadis atau 3 hadis singkat aja. Intinya adalah tentang batas akhir bertaubat. Allah Subhanahu wa taala itu At-Tawwab. Allah Maha menerima taubat. Sekafir-kafirnya Donald Trump, sejahat-jahatnya Benyamin Netanyahu, sebetapa wesa elek-elek uang, itu andai kata dia bertobat dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu semuanya selesai, ya kan, menjadi saudara kita tercinta. Tapi ada batasnya. Batasannya ada 2. Yang pertama ini disebutkan di dalam hadis sahih,
riwayat Muslim, man taba qabla an tatlu as-samsu min maghribiha taballahu alaih. Barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah menerima taubatnya. Itu hadis pertama. Kemudian hadis yang kedua, hadis Hasan riwayat Tirmidzi, innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi malam yughorghir. Sesungguhnya Allah azza wa jalla senantiasa menerima taubatnya seorang hamba selama belum sekarat, selama nyawanya belum sampai kerongkongan. Nyawa itu kira-kira adanya di jantung. Kira-kira gitu Allah alam. Ada yang mengatakan di seluruh tubuh, ada yang mengatakan di kepala dan seterusnya. Tapi dengan redaksi sebelum nyawa sampai kerongkongan, di bawah kerongkongan itu kan jantung. Nggak mungkin paru-paru loh gitu. Karena jantung atau otak atau intinya sebelum sampai kerongkongan. Nah, batasan untuk seluruh manusia secara umum adalah sebelum matahari terbit dari barat, tapi untuk orang per orang itu adalah sebelum nyawanya sampai kerongkongan. Kalau itu sudah terjadi, maka tidak ada taubat. Kenapa? Karena kalau matahari sudah betulan terbit dari barat, dan itu pasti akan terjadi. Dan nggak usah ditakwil reno-reno, ini maksudnya nggak pasti betulan nanti terbitnya dari barat, disaksikan semua manusia. Kalau itu sudah terjadi, tidak ada tobat, karena semua nubuat Nabi tentang tanda kiamat sudah terbukti, sudah nggak ada ujian lagi. Begitupun ketika nyawa orang sudah sampai kerongkongan, dia kan tahu betul kematian itu pasti, dia tahu betul akhirat itu pasti. Mungkin dia sudah mulai melihat malaikat pencabut nyawanya, sudah mulai melihat malaikat mencabut nyawanya. Ini sudah pasti semua yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya pasti benarnya itu dia menjadi tahu. Nah, di saat itu ujian sudah tidak berlaku. Ujian itu kan ketika kita belum melihat akhirat. Ujian itu ketika kita belum betul-betul melihat tanda kiamat yang besar. Ujian itu sebelum kita betul-betul memastikan dengan mata bahwa akhirat itu ada. Kalau itu sudah terjadi, maka selesai, waktu untuk bertobat sudah habis. Oleh sebab itu, kalau jenengan punya kerabat yang sakit keras dan kelihatannya akan meninggal dunia, jangan tahu ya, itu kan bisa diperkirakan loh. Kayak yang ini sakit, yang ini kayaknya meninggal. Kadang-kadang itu bisa diperkirakan. Enggak bisa dipastikan, tapi bisa diperkirakan. Nah, ketika mereka kerabat kita ada di situasi itu, sebelum nyawanya sampai kerongkongan atau sebelum sekarat, itu sebaik-baiknya jenengan ingatkan untuk bertobat kepada Allah secara umum, khususnya untuk mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Walaupun tuh orang kafir pun nggak apa-apa ditalkin, penting nggak geger karo keluarganya. Di Mesir itu ada kejadian. Di Mesir itu kan kalau nggak salah 20% non muslim, Kristen Koptik, Kristen yang Natalnya Januari. Pernah dengar nggak? Natalnya Januari, bukan 25 Desember, 16 Januari atau berapa. Nah, suatu hari ada supir taksi muslim punya penumpang seorang ibu dan anaknya. Ibunya itu sudah sakit keras, mereka minta dibawa ke rumah sakit. Sampai jalan sakitnya ibunya tuh semakin kuat gitu. Terus anaknya minta berhenti sejenak, dia mau ke ke apotek atau ke apa gitu, ditinggal. Ibunya kelihatan mau meninggal dunia, sama Pak sopir ditalkin ucapan 2 kalimat syahadat. Setelah itu meninggal, baru anaknya datang. Si sopir istilahnya menghibur, ya memang wayai mati mesti mati, tapi tenang, tadi sudah saya talkin dengan ucapan syahadat. Marah anaknya, kita Kristen Koptik, alhamdulillah ya, alhamdulillah mau untuk mengucapkan kalimat syahadat di akhir kehidupannya.
Itu konsekuensinya sangat bahaya loh Pak, kalau sampai mati bukan sebagai seorang muslim. Nah, hadisnya itu kan mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Nah, bagaimana jika orang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Ya pasti nggak masalah. Rasul hanya menyebut akhir kalimatnya la ilaha illallah masuk surga karena kan berkaitan dengan orang yang mau mati. Nyawanya udah hampir putus, udah ada kalimat dua kalimat kepanjangan, nanti takutnya nggak sampai. Tapi kalau ternyata sampai panjang, bahkan sampai istighfar juga, baca alam itu nggak masalah. Itu secara umum adalah tanda matinya baik karena diakhir dengan kalimat yang baik. Ya, jadi sebetulnya masih ada waktu, tapi kita akhiri saja. Saya ya, kalau ditambah satu lagi nanti jadi over waktunya. Intinya adalah tobat itu kembali kepada Allah dengan berhenti dari maksiat, menyesal, berjanji pada diri sendiri untuk tidak mengulangi lagi, dan yang keempat adalah dimaafkan atau mengganti rugi hak hamba yang kita rugikan, dengan perkecualian apabila kita datang mengaku, minta maaf dan mengganti rugi, kelihatannya orang ini akan malah marah, itu berarti ada cara yang lain. Atau kita jelek-jelekan di belakang, berarti kita puji dia di belakang. Kalau masalah harta, kita titipkan lewat orang yang amanah yang tidak akan menyebut bahwa itu adalah ganti rugi dari kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima taubat seorang hamba, walaupun hanya taubat dari sebagian dosa saja, gitu. Allah senantiasa menerima taubat sebelum matahari terbit dari barat untuk semua manusia dan sebelum nyawa sampai kerongkongan. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Power off.